Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari Waalaikumsalam. kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama saya Dina Najis sebagai moderator, yang kedua ada Alfira Siva Putri, yang ketiga ada Adinda Hermawati, dan yang terakhir ada Yahya Zulkifli Robi. Kesempatan kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang review jurnal yang berjudul Moderating Effect Attitude Toward Zakat Payment on the Relationship Between Moral Rationing and Intention to Pay Zakat. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu tentang next. Pertama tentang abstrak yang akan disampaikan oleh Yahya Zulkifli Robi. Kepada Robi, silakan. Baiklah, terima kasih. Sebelumnya moderator, saya Faziki Robi. Nah, jadi di bagian pertama ini saya akan menjelaskan dulu ya. Sebenarnya jurnal ini yang telah dibacakan tadi judulnya sebenarnya membahas apa gitu. Nah, jadi di penelitian ini itu jurnal ini membahas pengaruh bagaimana pengaruh dari penalaran moral terhadap niat untuk membayar zakat. Nah, namun dimoderasi oleh sikap di kalangan dipengaruhi oleh sikap gitu. Nah, jadi ada 3 variabel di sini. Nah, yang mana penalaran moral ini mempengaruhi niat untuk membayar zakat, namun dimoderasi oleh sikap. Nah, jadi penelitian ini dilakukan pada kalangan pengusaha Muslim di Kano di negara Nigeria. Nah, pada jurnal ini juga secara empiris hasilnya itu menyimpulkan bahwa penalaran moral ini memang berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membayar zakat yang mana dilakukan di kalangan pengusaha di Kano, Nigeria. Yang mana mungkin akan lebih lanjut dibahas pada berikutnya tentang pengertian variabelnya, tentang hasil dan apa saja hipotesis yang ada pada penelitian ini. Selanjutnya kita lanjutkan dulu. Nah, untuk merefresh sedikit ini ya ingatan kita ya, bahwasanya ini kan menyangkut tentang zakat. Nah, tentunya kita juga harus kembali mengetahui gitu, mana tahu mungkin lupa apa sih itu zakat. Kita ingat kembali. Nah, jadi kan zakat ini yang pernah kita pelajari, zakat ini secara bahasa itu artinya suci, berkah dan berkembang. Itu secara bahasa. Dan kemudian secara istilah, zakat ini adalah yaitu mengeluarkan sebagian harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerima ini disebut dengan mustahik. Nah, yang mana itu harus sesuai dengan kadar dan haulnya atau sesuai dengan hisabnya. Nah, dan juga tentu diatur dengan rukun dan syarat tertentu dalam zakat ini. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pengertian zakat untuk sebelum kita lebih membahas lebih lanjut gitu tentang zakat. Nah, selanjutnya tentang latar belakang penelitian. Jadi di sini saya ingin jelaskan dulu mengapa sih penelitian ini ada gitu, latar belakang penelitian ini. Nah, di sini ada 4 poin mengapa penelitian ini ada. Nah, yang pertama, zakat ini merupakan bentuk amal wajib. Nah, jadi di dalam Al-Quran pun juga sudah dijelaskan ya, bahwa zakat ini merupakan salah satu rukun Islam gitu. Nah, yang sama-sama kita ketahui. Nah, yang mana apabila ini sudah mencapai hisab, apabila kita sudah memiliki kewajiban untuk membayar zakat, dan ini hukumnya wajib bagi untuk setiap umat muslim. Nah, dan juga zakat ini kan tujuannya adalah untuk mensucikan harta kita gitu. Nah, jadi sehingga memang dibutuhkan nih penelitian ini gitu sebagai latar belakang. Karena memang pentingnya zakat itu sebagai wajib bagi setiap muslim gitu. Jika sudah mencapai hisab dan haulnya. Dan kemudian latar belakang penelitian ini dilakukan itu adalah zakat ini merupakan ini ya, simbol keadilan ekonomi. Nah, yang mana simbol keadilan ekonomi ini zakat ini juga menjamin gitu pemerataan dan keadilan distribusi. Nah, jadi kan dianggaplah seperti ini ya, seperti zakat mal. Nah, jadi kan zakat mal itu kan orang yang memiliki kemampuan berlebih. Nah, kemudian dia memberikan zakatnya kepada orang yang tidak memiliki kemampuan, kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, ini kan artinya kan ada kesetaraan keadilan di sana. Nah, jadi
itulah pentingnya zakat ini gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu latar belakang dari penelitian ini bahwa zakat ini nih mengatasi kemiskinan. Nah, tentunya mengatasi kemiskinan karena apa? Karena kan zakat ini kan diberikan gitu ya dari orang yang memiliki kelebihan, terutama zakat mal atau orang yang memiliki kemampuan untuk berzakat kepada orang yang kepada orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang mana kan juga sudah dijelaskan ya dalam surah Taubah itu kan berbagai surah Taubah ya ayat 60 berbagai macam ya orang yang bisa menerima zakat itu seperti fakir, miskin, pengurus dananya, orang yang sedang dalam perjalanan atau orang yang sedang berperang berjuang dalam agama Allah. Nah, jadi tentunya logika seperti ini, orang yang memiliki kemampuan kemudian memberikan zakatnya kepada orang yang membutuhkan, tentu kan itu akan mengatasi kemiskinan. Nah, jadi poin yang keempat selanjutnya itu zakat ini juga memperkuat ekonomi masyarakat dan negara. Jika seperti ini, jika keadilan itu sudah ada, jika kemiskinan itu sudah teratasi, tentu perekonomian pun akan semakin bagus. Karena apa? Misalnya orang-orang pun akan memiliki purchase power gitu ya. Kemudian dia juga memiliki daya beli yang tinggi gitu, karena juga sudah memiliki dana dan anggaran. Nah, otomatis jika sesuatu orang itu juga sudah memiliki dana, permintaannya tinggi, tentu kan akan berdampak terhadap perekonomian suatu negara. Maka bisa jadi pendapatan per kapita suatu negara itu akan meningkat. Nah, jadi tidak hanya masyarakat, tentu juga berdampak kepada negara. Nah, jadi ini latar belakang penelitiannya. Jadi memang begitu penting begitu penting ya, begitu banyak manfaat dari zakat ini. Nah, sehingga bagaimana nih untuk niat keinginan membayar zakat itu ada gitu. Nah, jadi itulah diteliti apa saja sih sebenarnya variabel-variabel yang mempengaruhinya gitu. Nah, tentunya kita butuhkan dong orang-orang yang seharusnya sudah membayar zakat tentu juga harus membayar zakat. Nah, jadi inilah salah satu mungkin secara keseluruhan latar belakang dari penelitian ini. Nah, selanjutnya rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dari penelitian ini yang sudah dijelaskan di abstrak sebelumnya. Nah, yang pertama itu rumusan masalah itu bagaimana pengaruh variabel sikap terhadap niat membayar zakat. Dan kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh penalaran moral terhadap niat membayar zakat. Dan ketiga, yang moderasi tadi ya, bagaimana pengaruh mediasi sikap terhadap hubungan antara penalaran moral dan niat membayar zakat. Nah, jadi ini 3 rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan berikutnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pembukaan presentasi ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Robi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adinda. Kepada Adinda, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan moderator. Sebelumnya saya ingin memastikan dulu suara saya sudah terdengar jelas, moderator. Sudah, Adinda. Baik, melanjutkan dari pembahasan yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, kita lanjut kepada landasan teori. Jadi pada jurnal ini membahas mengenai 3 variabel yang mana itu berhubungan dengan bagaimana kita sesuatu yang mempengaruhi seseorang itu dalam membayar zakat. Yang pertama yaitu variabel yang pertama adalah intention to pay zakat, di mana niat itu dikatakan sebagai komponen penting dalam menerima atau menolak sesuatu perilaku seseorang. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, para peneliti tersebut mendapatkan hasil bahwa niat itu memang merupakan suatu hal yang paling mempengaruhi seseorang dalam memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu, termasuk dalam memutuskan untuk membayar zakat. Jadi niat itu sangat berpengaruh penting dalam seseorang dalam mengambil keputusan ketika mereka ingin membayar zakat. Di mana niat ini juga merupakan probabilitas seseorang untuk melakukan sesuatu bergantung pada niatnya. Jadi ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, mereka itu pasti akan bergerak sesuai dengan apa yang tergerak dalam hatinya, yaitu niat itu sendiri. Nah, pada penelitian ini juga
terdapat variabel yang kedua yaitu moral reasoning atau penalaran moral. Nah, penalaran moral ini sendiri adalah metode untuk menentukan benar atau salahnya dalam situasi tersebut. Jadi penalaran moral ini lebih seperti scanning dari dalam diri sendiri, apakah sesuatu itu dapat dikatakan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk. Nah, dalam konteks penelitian ini, penalaran moral itu mengacu pada bagaimana muzaki atau orang yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat itu menganggap pembayaran zakat itu sebagai kewajibannya dalam agama itu sendiri gitu. Jadi penentu utama dari ketaatan seseorang ini adalah ketika mereka itu memiliki karakteristik pribadi dan juga bagaimana perkembangan moralitas mereka itu berjalan dalam hidup mereka gitu. Jadi dalam penalaran moral ini sendiri pastinya akan dipengaruhi oleh moral individual itu sendiri gitu, apa yang telah mereka tanamkan dalam diri mereka. Selanjutnya pada penelitian ini karena literatur untuk mengetahui hubungan dari sikap yang mempengaruhi hubungan antara penalaran moral dengan juga niat itu sangat terbatas oleh literatur yang mana yang dilaksanakan penelitian ini di Nigeria. Maka dari itu peneliti pada jurnal ini atau pada penelitian yang dilakukan di Nigeria ini menambahkan satu variabel lagi yaitu attitude atau sikap, di mana attitude ini dapat diharapkan memiliki hubungan dapat membantu menopang hubungan positif dari penalaran moral terhadap meningkatnya niat untuk membayar zakat. Nah, penelitian ini mengharapkan bahwa niat untuk membayar zakat itu akan meningkat dengan adanya peran mediasi dari sikap yang tepat. Jadi sinkron ya, dimulai dari bagaimana mereka itu memiliki moral atau moral individu yang baik, itu penalaran moral yang baik, mereka bisa men-scanning apa yang baik dan buruk, sehingga mereka itu didukung oleh attitude atau sikap yang pemilihan sikap yang tepat, maka mereka akan memunculkan niat yang baik untuk dapat membayar zakat. Next operator. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke kerangka pemikiran. Pada jurnal ini juga jelas susunan dari kerangkanya itu sangat jelas dan mudah dipahami ya. Seperti yang terlihat dalam gambar itu panah-panahnya, arah panahnya dan juga simbol hipotesisnya pun juga jelas. Nah, seperti yang ada di hipotesis penelitian yang sudah kita rangkum di sini, hipotesis penelitian pun sudah terdapat di jurnal tersebut. Beracu pada kerangka pemikirannya sangat sesuai, yaitu hipotesis pertama itu melihat hubungan dari penalaran moral berpengaruh signifikan terhadap niat membayar zakat. Itu sesuai dengan kerangkanya, itu panahnya menuju ke niat untuk membayar zakat. Itu hipotesis 1. Untuk hipotesis 2 itu ada mengetahui sikap hubungan dari sikap atau attitude itu berpengaruh signifikan atau berpengaruh positif terhadap niat membayar zakat. Itu ditunjukkan oleh panah H2. Dan juga hipotesis ketiga itu adanya efek mediasi dari sikap yang mempengaruhi hubungan antara penalaran moral dan juga niat dalam membayar zakat. Itu ditunjukkan dari panah H3 yang menunjuk langsung ke panah H1 ya. Jadi di sini kerangka pemikiran dan juga hipotesisnya sangat jelas dan juga sangat sinkron. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adinda. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti membagikan 780 kuesioner kepada semua pengusaha yang memenuhi syarat di Kano, Nigeria. Setelah itu, ada 582 kuesioner setelah penyaringan prosedur pembersihan data yang ketat. Namun, yang dapat diterima hanya 524 kuesioner. Nah, untuk 524 kuesioner ini dipakai untuk analisis data. Penelitian ini menggunakan teknik survei dan pada penelitian kali ini menggunakan skala Likert dalam poin 5. Nah, dari poin 1 itu mulainya dari sangat tidak setuju sampai dengan poin 5 itu sangat setuju. Nah, pada penelitian ini menggunakan model jalur partial least square atau PLS dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS untuk analisis data. Next. Nah, selanjutnya itu ada tabel operasional variabel. Nah, pada variabel pertama yaitu ada intention to pay zakat. Nah, definisinya yaitu niat yang diharapkan dapat memprediksi perilaku untuk membayar zakat.
Untuk indikatornya dapat dilihat pada tabel, dan ini menggunakan skala Likert yang direferensikan dari saat 2010. Nah, yang kedua yaitu ada attitude. Definisinya adalah perasaan yang mendukung atau memihak maupun perasaan yang tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut. Untuk indikatornya yaitu dapat dilihat pada tabel. Pada penelitian ini menggunakan skala Likert yang referensinya dari saat 2010. Nah, yang terakhir yaitu ada attitude toward moral reasoning. Pengertiannya yaitu metode untuk menentukan benar atau salahnya dalam situasi tertentu. Untuk indikatornya dapat dilihat pada tabel, dan ini menggunakan skala Likert yang referensinya dari ALABD 2012. Mungkin materi selanjutnya dapat dijelaskan oleh Olvi. Pada Olvi disilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu tentang hasil penelitian dari jurnal ini. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh pemateri sebelumnya, makalah ini tuh berhipotesis bahwa sikap dan juga penalaran moral itu akan mempengaruhi niat dan juga sikap akan memoderasi hubungan antara penalaran moral dan juga niat membayar zakat. Nah, seperti yang juga dijelaskan Dea, bahwa penelitian ini tuh menggunakan teknik analisis partial least squares atau PLS dengan menggunakan perangkat lunak Smart PLS untuk analisis datanya. Nah, dengan itu didapatkan hasil yaitu bahwa sikap dan juga penalaran moral secara signifikan mempengaruhi niat pengusaha di Kano, Nigeria untuk membayar zakat. Namun sikap gagal memoderasi hubungan antara penalaran moral dan juga niat membayar zakat. Itu hasil dari penelitian dari jurnal ini. Mungkin selanjutnya, operator. Nah, selanjutnya ada implikasi penelitian dari jurnal ini. Yang pertama ada secara teoritis. Nah, penelitian ini secara teoritis itu memperkenalkan variabel baru, yaitu penalaran moral ke dalam lingkungan zakat. Nah, oleh karena itu penggunaan variabel ini secara hati-hati akan membantu nantinya lembaga zakat untuk meningkatkan koleksinya. Yang kedua itu ada secara metodologi. Secara metodologi, penelitian ini tuh menggunakan PLS, bidang zakat dengan variabel baru juga. Untuk sedikit pengetahuan juga, penelitian ini pertama kalinya menggunakan penalaran moral diuji pada niat untuk membayar zakat di Kano, Nigeria. Dan akhirnya pembuat kebijakan dan juga pejabat pemerintah nantinya harus menyadari bahwa faktor apapun yang akan menyebabkan peningkatan pengumpulan zakat di Kano harus juga diperhatikan nantinya. Next. Nah, selanjutnya ada future research based on the research in the article. Kami di sini mengambil judul yang sama, namun pembahasan case study yang berbeda, yaitu tentang moderating effect of attitude toward zakat payment on the relationship between moral rationing and intention to pay zakat. Nah, kami mengambil case study-nya di Indonesia sendiri, yaitu negara kita. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Olvi. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan oleh Olvi tadi, maka berakhir pula presentasi kelompok 2 pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.